Oke guys, kita ketemu lagi di alumni admin 4. Jadi di sini kita bakal ngebahas ada beberapa yang ingin kita bahas. Asik. Jadi pada tanggal 25 Oktober 2020 salah satu fans kita semua, OSI kita semua. Kok fans sih? OSI kita semua adalah panutanku Maria Genoveva Natalia Desi Purnamasari Gunawan SM, asik panjang tuh, mengumumkan untuk graduation dari JKT48. Kita mau jadi kita bakal ngebahas gimana, nggak apa-apa kan kita senang karena dia sudah berani untuk melangkah yang lebih maju lagi, lebih berkembang lagi gitu. Mantap. Kita bakal nge-review gimana nih perasaan kalian pas denger nih, kan ada yang nggak nonton ya kan, ada yang nonton ya kan. Itu gimana perasaannya pas denger gitu kan, OSI kita tiba-tiba graduation gitu kan. Kita mulai dari yang nggak nonton deh, dari Kak Isra. Coba gimana tuh Kak Isra? Yang napas lagi, uring-uringan. Oke, dari aku ya? Gimana Kak? Apa? Ya, dari kamu. Itu Desi, itu waktu Desi ngumumin grade itu aku lagi di desa gitu kan. Terus gak dapat sinyal. Sinyalnya ada tapi susah. Terus contoh ini HP kan jam 10 malam, jam 10 atau jam 11 gitu. Aku iseng kan nyari sinyal habis kerja kerjaan juga kan, nyari sinyal. Terus ada teman yang nelpon, halo Mas Isra, yang sabar ya. Yang sabar apaan? Itu Desi grade. Langsung aku bilang ini, jangan ngadi-ngadi lah, Desi grade. Terus kebetulan itu yang masuk pertama di HP aku itu pas dapat sinyal 2 batang itu yang nelpon itu. Terus gak lama kemudian muncul itu kan, notif di tweet, muncul di atasnya HP itu loh. Terus rame, yang sabar ya Bang Isra gitu. Ya itu kesannya gimana tuh Kak Isra pas tahu kayak gitu? Tidak nonton karena tidak ada sinyal, padahal aku bisa cari tempat yang ada sinyal. Mas, Sabar. Jadi perasaannya tuh kesel atau gimana tuh? Ya? Aku nyesel sih, nggak. Jadi perasaan tuh kesel karena nggak beli ya? Iya, kesel nggak beli, bukan kesel karena Desinya itu ya kita tetap support dia sebagai Desi. Ya gimana pun jalan yang dia pilih kan. Kalau so far buat aku dia grade itu untuk melangkah lebih luas gitu bagus sih. Itu aja sih dari aku. Ada lagi, Kaisa? Oke. Kita lanjut ke nih yang bedanya berbelas-belas jam. Coba dari Kak Amik. Apa ya? Jadi banyak yang mau bingung juga saya mau mulai dari mana karena semuanya aja ungkapin. Iya. Jadi jelas sedih kan, dan juga tapi di sisi lain senang karena bakal bakal menemukan jalan yang baru, dan bahkan kan di sisi lain apalagi kemarin ada, maaf ya agak melompat dikit mungkin, kalau misalnya mau ini putusin aja maksudnya kemarin juga ada pengumuman dari Melody ya kan. Jadi justru Desi keluar dari JKT48 dengan cara yang seperti ini tuh kayak istilahnya tuh dapat bintang 5 gitu loh. Keluarnya tuh baik-baik, keluarnya bukan karena yang gimana-gimana ya kan, dapat beneran ya, mungkin nggak tahu dia dapat apresiasi yang lebih gitu. Ya, tapi istilahnya dia tuh keluarnya tuh dengan cara yang terhormat, dan memang menurut aku justru sempurna sih keluarnya Desi dari JKT48 itu. Jadi dia keluarnya dengan cara yang terhormat, dengan grade itu kan cara keluar paling terhormat ya, bukan dipecat atau gimana kan, terhormat banget. Dan dia udah nemu, jadi keluar gitu juga nggak langsung zero gitu, udah langsung
networkingnya dia udah lancar, dia udah gaul sama artis-artis yang sering nongol di beberapa entertainment. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gilang Dirga, siapa lagi? Maksudnya you name it gitu loh. Desi udah kenal. Ben Onsu, ya kan? Maksudnya istilahnya tuh udah kayak ya udahlah, maksudnya kayak dia naik kelas gitu loh. Istilahnya tuh dia naik kelas kemarin. Cuma ya sedih aja kita bakal by the way tadi pas video call sama Desi bilang, Kak Fahmi kalau aku ngayal nanti misalnya grade, Kak Fahmi masih mau ngikutin aku nggak gitu. Aku bilang ya jelas masih mau gitu loh. Justru makin penasaran nanti Desi keluar jadi JKT48 itu image-nya gimana, apakah dia, karena ini menurut aku ya kalau dia stick di ngapaknya doang dia nggak bakal survive sih. Dia harus ada yang baru gitu loh, harus ngapak plus something else. Nah itu yang aku nantikan sekarang, something else-nya nih apa, dan aku yakin Desi bakal bisa nemukannya itu gitu. Apalagi ya itu aja sih, maksudnya kan sweet and bitter ya. Iya, ada manisnya, ada pahitnya. Kan yang coklat yang pahit itu artinya I love you kan gitu ya. Apa sih? Gitu. Jadi aduh. Iya. Kok jadi dia yang gesrek? Kita sedih, kita bukan berduka sih, sedih aja gitu. Tapi ya turut bahagia lah gitu. Ya istilahnya kalau bahagia banget gitu menurut aku sih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Karen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum. Oke, langsung aja ya ke Salsa nih yang waktu itu katanya baru VC sekali terus tiba-tiba langsung mendengar gitu kan. Desi great gitu kan. Gimana tuh rasanya tuh? Aduh, rasanya jangan nangis ya. Yuk lanjut. Aduh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Enggak serius. Ini yuk lanjut ya Salib. Waktu pas Desi itu ngumumin grade, kan aku juga nggak nonton tuh karena masalah keuangan. Terus yaudah tuh kan aku tuh kayak lagi main game gitu kan, sama sekalian buka-buka Twitter, terus tiba-tiba tuh kayak di grup yang isinya wota-wota gitu kayak rame gitu, Cides grade gitu kan, kaget apaan nih gitu kan, lagi asik main game, lagi buka Twitter gitu kan, tiba-tiba kayak Cides grade gitu, kaget gitu, sampai aku nge-scroll Twitter, masa sih gitu, kayak sampai kayak gitu, dan ternyata bener kan Cides grade sampai ada videonya dan segala macem. Terus aku kayak langsung entah kenapa langsung kayak nyesek banget dan nangis gitu loh, karena mungkin karena aku baru pertama kali fit call dan langsung sama Cides kan, jadinya kayak langsung serius, kayak bener-bener langsung merasa kehilangan gitu loh, sampai akhirnya aku tuh bener-bener nangisnya, sampai pada akhirnya tuh kayak besoknya ya udahlah aku mau ngidol yang lain dulu, sampai jadi tuh kan dulu waktu kemarin itu aku tuh punya 2 akun gitu kan, buat karena fandomku banyak, yang satu buat JKT, yang satu kayak buat aku sebut aja ya fandomnya, yang satu buat bukan fandom nih, artis, yang satu tuh Gravity. Nah akhirnya tuh kayak sekitar sehari, 2 hari sampai 3 harian tuh kayak aku yaudah deh aku fangirling Gravity dulu, nggak mau buka akun yang khusus buat aku nge-hype JKT, karena takut kayak di timeline akunku yang itu kayak masih ramai banget Cides grade. Jadinya tuh aku kayak bawaannya tuh pengen nangis lagi, mana Cides grade itu besoknya aku tuh presentasi di kampus. Aku tuh presentasi kelas online, dan ya ampun harus presentasi besok, tapi ada berita kayak gini gitu. Ya udahlah, sampai akhirnya ya udah aku fangirlingan Gravity aja dulu, JKT-nya nanti sampai timeline aku tuh yang agak sepi. Cides grade agak sepi. Ya paling gitu sih, kayak aku melampiaskan rasa sakit hati aku dengan fangirling yang lain dulu. Baru habis itu kayak balik lagi kalau misalnya aku udah tenang. Karena kalau misalnya kita belum tenang tapi masih di situ, kayak nanti pikirannya tuh bakal campur aduk, dan
kayak kitanya sendiri tuh nggak bisa melanjutkan kehidupan kita yang selanjutnya. Padahal kan sebenarnya pasti meskipun OSI kita itu ngumumin grade, kayak mereka tuh nggak mau lah kita sedih berlarut-larut kayak gitu. Jadi ya biar nggak sedih ya udah yang lain dulu. Tapi meskipun waktu itu lagi fundraising Gravity terus, aku tetap masih dukung Cides. Cuma yang nggak mau lihat timeline di akunku yang khusus buat JKT karena ya takut nangis lagi gitu. Oke, kita lanjut ke Kakashi Anbu. Iya, kita lanjut ke Kakashi Anbu. Gimana nih Kakashi pas tahu? Do desu ka kimochi ga warui desu ka? Do desu ka? Ala gimana ya rasanya? Campur aduk lah. Sama semuanya pasti gitu kan. Gimana ada OSI-nya yang ingin di saat kita lagi sayang-sayangnya sama OSI gitu kan. Tiba-tiba OSI grade gitu. Apalagi ya kita di sini semua terbentuk gara-gara Desi gitu kan ya. Tiba-tiba Desinya gitu grade gitu ya. Gimana gitu. Tapi mau gimana lagi, emang udah pilihannya dia. Ya terus juga dia udah dapat istilahnya udah dapat nama pasar lah di luaran sana dengan tidak nama embel-embel JKT lagi gitu kan. Pokoknya yang terbaik aja buat si Desi di luaran sana. Pokoknya yang terbaik lah. Terus juga jangan lupain alumni Akin 4. Karena kan si Desi semangat ya youtuberku gitu. Lopor. Jadi usahakan nonton lah keras kerja kerasnya kita ini, record kita nih, pokoknya tonton lah. Terakhir dari aku C. Pas banget nih. Oke, pertama kali denger itu awalnya aku udah tahu kalau dia akan grade. Itu berawal dari live dari Kui Entertainment di Valky48. Uus datang ke kantor JKT48, setelah itu mereka live, setelah itu Uus akhirnya entah keceplosan, entah emang sengaja dia bilang langsung gini sama Desi. Desi mah udah ada tujuannya gitu. Terus Desi yang kayak, Kak jangan gitu dong, aku jadi gak enak gitu. Secara gak langsung tuh aku nangkep, wah ini kayaknya sih udah mau selesai gitu, tapi aku gak nyangka kalau akan secepat itu gitu kan. Dan akhirnya pas aku nonton Sakagari, aku udah nih anak kenapa nangis di set pas dia nyanyi fan letter. Di situ Desi nangis. Dan aku kayak ngerasa kayak, ini orang kok nangis, kenapa gitu kan. Akhirnya pas di akhir penghujung acara setelah Seno gitu kan, akhirnya ya dia sudah berbicara panjang lebar dan ternyata emang dia pengen bersinar dengan namanya dia, bukan dengan nama JKT, karena aku tahu suatu saat member-member JKT akan mau bersinar dengan namanya sendiri, bukan membawa embel-embel JKT. Maaf nih yang nonton, nggak bermaksud, cuma kalau menurutku ya memang seperti itu. Yang keluar dari JKT adalah orang-orang yang udah mempunyai tujuan hidup, bukan berarti di JKT nggak punya tujuan hidup ya, tapi kayak dia udah tahu ngelangkahnya setelah ini tuh mau kemana gitu. Yo. Jadi pas pertama kali denger tuh awalnya aku biasa aja. Pas nonton biasa aja. Pas selesai udah makasih ya, zeng, langsung nangis kan, banjir air mata. Dan setelah itu banyak yang ada pengumuman, nge-mention, nge-DM, Karere semangat. Iya, Karere semangat gitu kan. Sampai dari orang yang kenal sampai orang aku nggak kenal sama sekali itu siapa tuh ngasih semangat ke aku gitu. Terus aku yang kayak, ini orang tuh siapa gitu. Akhirnya nggak lama aku nangis, nangisnya terseduh-seduh sekali, sampai gitulah pokoknya ya. Nah, udah selesai nangis gitu aku Kak, serius. Nah, nggak lama aku jadi nggak bisa tidur tuh. Aku tidur jam 2:30. Gara-gara Desi Grade aku tidur jam 2:30 baru bisa tidur jam 3. Bangun jam 6, bangun jam 5 kan karena sholat subuh. Berarti tidur cuma 2 jam. Habis itu selama seharian aku cuma butuh waktu sehari sih untuk menenangkan diri. Selama seharian tuh aku nggak semangat aktivitas, kayak tiduran mulu. Sampai mama aku tuh ngomong, ya ampun, lagi sih Desi ngapain sih Grade digituin? Batin gue lah, kenapa jadi mak gue yang ngomel gitu kan. Terus akhirnya udah gitu, nggak lama pas gue mau tidur, akhirnya nyokap gue menyadarkan,
udah nggak usah terlalu dipikirin, dia itu keluar karena dia udah punya cita-citanya sendiri. Kalau nyokap gue ngomongnya gitu, kalau kita kan jalannya kan, kalau nyokap gue ngomong cita-citanya sendiri, karena kan orang awam. Nih Des, kalau nonton ya, nyokap gue tuh ngomong begitu. Terus udah gitu, batin gue ya juga sih gitu. Akhirnya besoknya ya udah kayak biasa lagi. Ternyata sampai 3 hari ke depan itu explore IG dan Twitter tuh masih yang kayak Great Desi. Kata gue nih, aduh bikin gue nggak mau ngeliat apa-apa kan. Terus akhirnya gue beralih ke YouTube, ngeliat film-film lucu, video-video lucu dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan pesannya untuk panjang ya, pesannya untuk Desi sih semoga masih bisa bersinar dan semoga gue masih bisa manggil lu panutanku ya Des ya. Karena gue bingung mau manggil lo apa, kadang-kadang kan itu yang iya semoga bisa collab. Amin. Kalau nonton semoga bisa collab sih. Suatu hari Iya mau mampir lah kalau niatin berempat ngapain kayak gitu udah. ya kan, terserah lah dia mau ngapain pokoknya. Semoga kita semua juga masih bisa berteman baik dengan kamu. Mungkin di sini yang tua mungkin bisa jadi kakak kamu, yang kecil bisa jadi adik kamu, yang seumuran bisa jadi sahabat kamu. Ya terserah kamu lah menganggapnya gimana ya kan.